Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Febrianti, NIM 8622410127 dari jurusan PGSD semester 2. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu Ika Evitasari Aris MPD. Dan di sini saya mengambil salah satu materi, yaitu sistem gerak pada manusia. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem gerak pada manusia. Ada yang tahu nggak sistem gerak pada manusia itu apa? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem gerak ya teman-teman. Jadi sistem gerak adalah kesatuan alat tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak sesuai keinginan. Dan jika ketika kita ingin berlari, melompat, dan berjalan ya teman-teman, itu karena ada sistem gerak ya teman-teman. Dan tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya bisa bergerak jika dibantu oleh otot ya teman-teman. Mengapa otak gerak pasif di sini? Karena tulang hanya bisa bergerak jika dibentuk otot ya teman-teman. Nah, kita masuk pada materi fungsi tulang bagian tubuh manusia ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh. Jadi tulang memberikan bentuk tubuh ya teman-teman. Yang kedua yaitu tulang menahan dan menekankan tubuh. Yang ketiga yaitu tulang sebagai tempat melekarnya otot rangkap. Yang keempat yaitu tulang melindungi organ vital di dalam tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dan yang kelima yaitu tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif atau tidak bisa bergerak sendiri ya teman-teman. Yang keenam yaitu ada tempat menghasilkan sel darah, yaitu sebagai penghasil sel darah sumsum tulang ya teman-teman. Itulah fungsi tulang bagian tubuh manusia. Nah, jadi berdasarkan penyusunannya, tulang itu dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Apa yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Jadi kalau misalnya tulang rawan ini disusun oleh sel-sel tulang rawan dan mengandung lebih banyak kolagen dan sedikit kalsium yang contohnya yaitu tulang pada hidung dan telinga. Kalau misalnya tulang keras ini disusun oleh osteoblast yang membentuk tulang dan mengandung lebih banyak kalsium dan sedikit kolagen. Contohnya yaitu tulang lengan, kaki, tengkorak ya teman-teman. Itulah dua jenis tulang ya teman-teman. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid ya teman-teman. Itulah 5 bentuk tulang manusia ya teman-teman. Nah, perhatikan juga ya teman-teman, ketika tulang sudah berbentuk sebuah rangka, jadi tulang ini akan membentuk sebuah rangka dan pada manusia dibagi menjadi 3 ya teman-teman. 3 rangka tengkorak, dan tentukan kalau rangka tengkorak ya teman-teman, pegang kepala. Nah, di sini kan di dalamnya ada rangka tengkorak ya teman-teman. Berbeda dengan rangka badan. Kalau misalnya rangka badan ini menyusun badan ya teman-teman, menyusun anggota badan tanpa anggota gerak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya anggota gerak ini tulang yang ada di lengan, paha yang juga ada, betis, dan itulah anggota gerak ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang kedua. Dan pembahasan yang kedua ini tentang sendi ya teman-teman. Jadi sendi adalah sistem gerak manusia terdiri dari banyak tulang ya teman-teman, berhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Dan sendi juga dapat didefinisikan sebagai tempat pertemuannya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Nah, berdasarkan arah atau jenis gerak. Nah, jadi ini terbagi menjadi 5 macam ya teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama ada sendi peluru ya teman-teman. Yang kedua ada apa? Jadi yang kedua ada sendi engsel, dan yang ketiga ada sendi putar, yang keempat ada sendi plana, dan yang keempat ada sendi geser ya teman-teman. Itulah 5 jenis sendi ya teman-teman.
banyak tindakan gerak ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 pertanyaan dan pastikan mana yang cocok untuk 3 pertanyaan ini. Dan pertanyaan pertama yaitu hubungkan antara tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak, dan manakah yang cocok dari pertanyaan ini. Nah, jadi kita akan milih sinertosis. Kenapa milih sinertosis? Karena sinertosis ini jadi merupakan sendi yang berhubungan dengan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan, sama seperti pertanyaannya ya teman-teman. Nah, dan yang pertanyaan yang kedua yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar tulang antar ruas belakang. Dan di sini kita akan memilih amfiartrosis ya teman-teman. Jadi pertanyaan yang terakhir yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan ya teman-teman. Di sini kita pilih apa? Pilih yang terakhir yaitu diartrosis. Nah, jadi sinertosis ini yang tidak memungkinkan gerakan ya teman-teman. Kalau misalnya amfiartrosis ini yang gerakannya terbatas atau yang gerakannya bebas atau banyak gerakan ya teman-teman. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga ya teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif ya teman-teman yang menempel pada tulang. Jadi otot inilah yang berfungsi menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan yang teman-teman. Ciri-ciri otot. Nah, ciri-ciri otot ini ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, nah dan yang ketiga ada otot jantung. Yang pertama otot polos. Nah, jadi otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintahkan oleh otak. Otot perintah satu ini terhadap dalam saluran pencernaan, pembuluan darah sehingga dinding rahim ya teman-teman. Nah, kalau misalnya otot lurik ini merintik banyak dan menutupi rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Dan otot lurik ini bekerja atas kesadaran atau diperintahkan oleh otak ya teman-teman. Kalau misalnya otot jantung ini sesuai namanya ya teman-teman. Otot ini berada di organ jantung ya teman-teman. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurun perintah otak ya teman-teman. Itulah yang bisa saya sampaikan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian